Makanya menentukan nasab adalah dengan istifadhah. Misalnya di kampung itu sudah didengar bahwasanya si A anaknya si B, sudah, jangan banyak tanya. Selagi orang ngomong itu anak saya, bener anakmu? Iya, selesai. Jangan bertanya ribut nikah kamu di mana dan anda ini pudul, kurang ajar. Oleh sebab itu mohon Maktab Ad-Daimi Rabithah Alawiyah untuk mencari lagi referensi. Jadi jangan bosan-bosan namanya belajar kok. Kalau nggak ketemu, kalau mentok ya harus mengalah gitu. Ini bukan perang loh, kalah menang loh ya, tapi ini argumentasi, diskusi. Jadi jangan sampai marah loh ya. Semuanya baik, pendukung fanatiknya Habib juga jangan marah. Ini berdasarkan fakta. Buya Yahya juga jangan bela-bela, ya salah kok dibela. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya, yang mengerti bahasa saya dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan. Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Oke, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya ingin mereaksi sebuah video dari Kiai Nur Ihya, di mana beliau menanggapi pernyataan Buya Yahya beberapa waktu yang lalu terkait penentuan nasab dan tes DNA. Ya, syariat sudah sangat jelas, kata Buya Yahya. Ya, di dalam Islam ada yang namanya pernikahan. Untuk menentukan ini anaknya siapa harus dengan pernikahan. Ya, untuk penentuan nasab itu harus dengan istifadhah. Misalnya di kampung kalian mendengar si A anaknya si B, udah selesai, nggak usah ditanya ini itu nikahnya di mana, Anda kurang ajar, kata Buya Yahya. Ya, oke. Nah, video tersebut ditanggapi oleh Kiai Nur Ihya. Oke, seperti apa videonya? Jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Kalau nasab sudah ada di dalam Islam, hati-hati, bahaya sekali nanti. Sebab kalau DNA itu nggak kenal akad nikah, biarpun nggak nikah DNA bisa saja nyambung, nggak ada pernikahan. Sementara di dalam Islam ada namanya pernikahan yang sah. Jadi untuk dianggap ini keturunannya siapa adalah dengan pernikahan yang sah. Makanya menentukan nasab adalah dengan istifadhah. Misalnya di kampung itu sudah didengar bahwasanya si A anaknya si B, sudah, jangan banyak tanya. Selagi orang ngomong itu anak saya, bener anakmu? Iya, selesai. Jangan bertanya ribut nikah kamu di mana dan anda ini pudul, kurang ajar. Cukup dia mengatakan anak saya, selesai. Atau pengakuan, atau di masyarakat sudah mengatakan, oh anaknya fulan. Di kampung anda sudah tahu bahasa anda anaknya ibu anda, sudah tahu semuanya. Itu sudah cukup. Jangan sampai ada gerakan, ini ada gerakan di kampung ini adalah penentuan nasab, jangan-jangan salah ini DNA. Bahaya itu, akan merusak, bisa taktil nusus, menghentikan nas-nas. Maka jangan urusan dengan itu. Tidak tahu apakah betul ada, tidak ada. Dari mana? Mulai kapan ada penentuan nasab DNA? Nggak mungkin ada. Oleh sebab itu mohon Maktab Ad-Daimi Rabithah Alawiyah untuk mencari lagi referensi. Jadi jangan bosan-bosan namanya belajar kok. Kalau nggak ketemu, kalau mentok ya harus mengalah gitu. Ini bukan perang loh, kalah menang loh ya, tapi ini argumentasi, diskusi. Jadi jangan sampai marah loh ya. Semuanya baik, pendukung fanatiknya Habib juga jangan marah. Ini berdasarkan fakta. Buya Yahya juga jangan bela-bela, ya salah kok dibela. Habib Bahar Sumet itu juga rekan seperjuangan ketika nyantri di Darul Lughawat dakwah Raji Bangil, ya enggak, ya jangan begitulah. Adil lah terhadap diri sendiri dan orang lain. Buya Yahya, saya sarankan jenengan untuk diam kalau jenengan bukan ahli nasab. Ya, kalau jenengan mau mengakurkan, ya ayo kita jujur-jujuran. Kita ini dituntut untuk jujur gitu. Di abad keterbukaan ini kita harus terbuka, nggak boleh ada yang ditutup-tutupi. Sekelas saudara saya Imam Buya Yahya juga harus mendukung kami, harusnya jangan dukung Habib Bahar dan teman-temannya. Tolong dibuka Buya Yahya, ya kitab-kitab yang lama termasuk Umdatul Thalib, Al-Fakhri juga dibuka, tolong ya. Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini sudah jelas. Dulu itu Maktab Ad-Daimi ini selalu memakai dasar ini, tapi setelah banyak orang yang tahu ternyata Ubaidillah itu tidak ada. baru berkiblat ke Barul Ansab sama Abnaul Imam. Dulu juga Maktab Ad-Daimi juga
fanatik dengan Tahdhibul Ansab karya Imam Abdul Hasan Al-Ubaidili ini. Tapi setelah tahu, masyarakat tahu, baru lari cari pembenar lain di kitab yang lain. Nah, cari yang lain itu juga harus yang benar lah, gitu loh. Yang teliti, yang jeli, yang hati-hati, jangan dipublikasi kalau belum pasti, kan begitu. Ya, ini kalau sudah dipublikasi, padahal ini salah. Ya memang al-insan makhluk khotok wa nisyan. Setiap manusia itu memiliki kekurangan dan kesalahan. Memang tak ada gading yang tak retak, memang sepandai-pandai tupai melompat pasti akan terjatuh juga. Tak ada kejahatan yang sempurna, dan sepandai apapun menyimpan bangkai pasti akan tergiur juga. Sebab itu saya nggak ngelok-ngelok poso-poso kok ngelok. Ya ayo belajar bersama. Mohon disadari dan difahami oleh para pengikut dan jamaah fanatik ya, para habib, untuk menyimak apa yang saya sampaikan ini. Sekarang ini sudah zaman canggih sekali. Kitab Bahrul Ansab yang asli itu sekarang bisa diedit covernya loh. Bahrul Ansab itu covernya itu memang tulisannya yang wafat pada tahun 433 Hijriah. Siapa yang bikin cover itu? Ada dua cover, yang cover asli itu wafat tahun 967. Oh itu beda. Nah ini kan saking pinternya permainan yang menggiring opini publik ya. Jadi seperti itu, kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana tanggapan dari Kiai Nur Ihya terhadap pernyataan Buya Yahya beberapa waktu yang lalu terkait penentuan nasab dan tes DNA. Dan di dalam video tersebut, Kiai Nur Ihya dengan tegas meminta kepada Buya Yahya untuk diam. Kenapa untuk diam? Karena Buya Yahya bukan ahli nasab. Kalau mau mengakur silahkan, tapi dengan hal terbuka, tidak ada hal-hal yang harus ditutup-tutupi. Kurang lebih seperti itu. Kalian simpulkan sendiri, kalian nalarkan sendiri, kalian pikirkan sendiri. Ya, tes DNA itu sebenarnya harus. Kenapa harus? Karena banyak marah oknum-oknum yang mengaku sebagai keturunan Nabi, sebagai keturunan Rasulullah, apalagi sudah berani mengaku di dalam tubuhnya mengalir darah Rasulullah. Jadi kalau orang-orang yang sudah mengaku seperti itu seharusnya berani untuk melakukan tes DNA untuk membuktikannya. Jadi seperti itu, Habib Rizik Syihab ya sudah dari dulu menyerukan terkait tes DNA ini. Dengan adanya rambut bisa diperiksa ya ikhwan. Ya, kalau Habib-Habib palsu itu bisa ketahuan. Ini videonya kata Bung Rizik. Kesamaan DNA dengan DNA Nabi. Membuktikannya lewat rambut yang ditinggalkan oleh Nabi, saudara. Alhamdulillah. Nah, jadi kalau Habib palsu ketahuan tuh kalau diperiksa. DNA Nabi kemana, DNA-nya kemana ya ikhwan. Nah jadi sebetulnya walaupun DNA ini belum dijadikan syarat untuk isbatul nasab, enggak, tapi paling tidak dia bisa menjadi bukti pendukung ya ikhwan. Alhamdulillah. Jelas ya, jadi seperti itu. Kemudian saya ingin mengatakan kepada kalian semua bahwa pernyataan Buya Yahya yang di dalam video tersebut itu tidak nyambung dengan tesis Kiai Imad. Tesis Kiai Imad itu adalah ilmiah berupa karya tulis ya. Yang namanya tesis ilmiah itu harus dibantah dengan argumentasi, dengan bukti, dengan data, dengan manuskrip, dengan kitab-kitab sejaman. Ya, jadi seperti itu. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani beberapa waktu yang lalu membuat penelitian terhadap nasab Bang Alawi, yang dimana beliau mengatakan menurut penelitian beliau bahwasanya nasab Bang Alawi itu tidak terkonfirmasi selama 550 tahun. Ya, tidak ada nama Ubaidillah sebagai putra Ahmad bin Isa Al-Muhajir ditulis lewat kitab-kitab sejaman. Artinya di dalam kitab sejaman mulai dari abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7, abad ke-8, 9 ya, tidak ada nama Ubaidillah yang ditulis sebagai putra Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Nama Ubaidillah itu muncul setelah abad ke-10, abad ke-11. Di abad ke-5, abad ke-6 tidak ada. Jadi intinya seperti itu. Dan saya tidak habis pikir teman-teman ketika ada orang-orang yang menanggapi tesis Kiai Imad itu tidak nyambung, tidak logis. Apakah mereka tidak mempelajari bagaimana itu tesis Kiai Imad? Contohnya Habib Rizik Syihab menanggapi tesis Kiai Imad dengan belajar kandang kebo, menuduh Kiai Imad membegal nasab, menuduh Kiai Imad dengan menafikan para habaib. Artinya Kiai Imad seolah-olah memalsukan habaib. Padahal Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak pernah mengatakan bahwa habaib itu palsu. Kiai Imad mengatakan bahwa nasab habaib itu tidak terkonfirmasi.
Artinya habaib itu benar adanya, tidak palsu. Namun nasab mereka itu tidak tersambung ke Rasulullah, ya. Batal, not found 404. Kemudian dari pihak Rabitah Alawiyah, Yang Mulia Habib Taufik Assegaf menanggapi tesis Kiai Imad dengan teori kentut, jangkrik, ini itu segala macam, sungguh tidak nyambung, ya. Jadi seperti itu. Nah, ketika Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani membuat penelitian terhadap nasab Ba'alawi, yang pertama, beliau pasti akan diklaim, diframing seolah-olah beliau adalah pembenci habaib, pembenci anak cucu Nabi, pembenci ya zuriyah Nabi. Beliau sebagai ini, sebagai itu, pokoknya banyak sekali framingan yang diklaim diarahkan kepada Kiai Imad, ya. Jadi seperti itu. Oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon dilalat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan dan dosa. Wahai saudara-saudaraku sebangsa setanah air, mari kita terus suarakan kebenaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.